Pengertian Cisco Packet Tracker adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Biasanya digunakan untuk merancang sebuah sistem atau topologi jaringan yang akan diterapkan pada dunia nyata atau kerja. Dikarenakan batasan pada beberapa fiturnya, software ini digunakan hanya sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai pengganti Cisco routers dan switches. Adapun pengertian dari IP DHCP dan IP statik adalah IP atau Internet Protocol Address adalah deretan angka binar yang dipakai untuk alamat identifikasi komputer pada jaringan internet. Pada dasarnya ada dua cara untuk mengatur alamat IP, yaitu static dan DHCP atau Dynamic Host Control Protocol. IP DHCP atau yang dimaksud dengan Dynamic Configuration Protocol adalah sebuah IP address yang memberikan secara otomatis. IP DHCP ini akan diberikan kepada komputer atau laptop yang akan meminta alamat IP tersebut. Kemudian, yang diberikan tersebut akan menyesuaikan dengan sendirinya, sehingga jika kalian artikan dari kata dinamik tersebut, yaitu memiliki arti menyesuaikan diri. Nah, jadi arti kata dari kata dinamik dapat disimpulkan bahwa IP dinamik yang sifatnya menyesuaikan, dalam arti kata lain, berubah dan tidak menentu, tergantung IP host yang tersedia dalam waktu tertentu untuk komputer, router, atau access point atau lain-lain. Yang memberikan IP biasa disebut DHCP server dan komputer, atau laptop yang meminta IP disebut DHCP client. IP dinamik juga yang didapatkan oleh komputer atau router yang ada dasarnya bisa berubah-ubah seperti yang ada pada penjelasan di atas. IP statis ini yang prosesnya menyertakan workstation pada jaringan menggunakan pengalamatan IP statis, juga menyediakan akses dengan sangat konsisten dan juga langsung dengan overhead yang dapat dikaitkan, tidak akan pernah berubah. Pengalamatan IP statis ini juga mengakses elemen jaringan yang kalian inginkan secara tidak langsung. Keuntungan dari menggunakan IP statis yaitu memberikan waktu yang lebih sedikit. Bedanya tidak seperti dengan IP dinamik yang dapat juga menghasilkan overhead ketika ditugaskan ke perangkat, namun ia juga menyediakan akses jarak lebih jauh, yang berarti pada dasarnya admin atau pengguna dapat mengakses pada komputernya atau laptop pada lokasi dimanapun itu. Sekarang kita lanjutkan untuk membuka aplikasinya, yaitu aplikasi Cisco. Setelah itu, kita bisa memilih router pada pojok kiri bawah, lalu kita taruh di layarnya seperti ini. Di sini saya memilih PT router, bagian PT router, lalu selanjutnya saya memilih switchnya saya memilih yang bagian PT switch, lalu saya memilih device-nya yaitu komputer. Di sini saya menaruh 5 device. Jika dirasa kurang rapi, kalian bisa mengaturnya agar terlihat lebih rapi. Lalu saya memilih kabel cross. Kegunaan kabel cross yaitu menghubungkan dua alat yang berbeda, seperti router ke switch ke komputer. Sedangkan komputer ke komputer, kita memilih kabel cross sebagai penghubungnya. Jika mungkin di bagian kalian kabel fast Ethernet-nya cuma sampai dengan 5 atau 4, kalian bisa memilih di bagian ini, di bagian switch-nya, kalian bisa memilih di bagian fisikalnya, lalu kalian bisa meng-off-kan dulu terlebih dahulu dan memasang router yang di bawah ke atas di tempat kosong tersebut. Lalu jangan lupa kita on-kan kembali. Lalu
Jika kalian masih melihat warna merah seperti ini, di bagian switchnya kalian klik, lalu kalian pilih config seperti yang saya lakukan. Nah, jangan lupa untuk mengkonfigurkan terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke CLI, lalu kita tambahkan IP agar routers dan switchnya dapat terhubung serta ke komputernya. Selanjutnya, agar kita tahu bagaimana komputer itu berfungsi atau tidak, atau terhubung atau tidak, kita bisa double klik di bagian komputernya, lalu kita bisa klik bagian desktopnya, lalu kita bisa mengklik IP config, lalu kita klik di DHCP dan keluarkan IP yang sudah kita tulis. Jika masih ragu, kalian bisa mengecek satu persatu IP config-nya, lalu klik DHCP di seluruh komputer yang sudah kita buat. Selanjutnya, kita akan membuat IP static. IP static ini lebih mudah. Cuman IP static ini memerlukan kita memasukkan manual IP ke dalam komputer tersebut. Jika tadi di DHCP bisa dengan otomatis, maka di static ini harus dengan manual, kita ketik sendiri. Di sini saya membuat sekitar 6 komputer. Jika masih dirasa kurang rapi, kalian bisa merapikan sendiri ya.
kalian masih kurang bagian portnya, kalian bisa menambahkan lagi seperti yang sudah saya katakan. Jangan lupa untuk di-on-kan terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya kembali on-kan, lalu kita bisa menunggu sampai kembali hijau seperti ini. Kalau misalnya ada tanda oranye, itu artinya dia sedang loading atau sedang menjalankan. Selanjutnya saya memasukkan IP config-nya, IP address-nya, dan subnet max-nya. Jika sudah, kalian bisa double klik di bagian komputer, lalu klik desktop dan pilih IP config. Nah, di sini kalian bisa memasukkan kembali IP address-nya. Tadi kita sudah memasukkan IP-nya 172.168.10.0 tadi kan. Nah, karena kita sudah membuat titik 0, maka selanjutnya kita bisa membuat 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6. IP-nya jangan sama ya.
agar bisa terhubung. Di sini kita bisa melihat subnet max-nya itu langsung ada 255.255.0.0, tapi subnet max kita kan 255.255.255.0. Nah, maka 0 yang kedua dari akhir itu kita hapus, kita ganti dengan 255. Selanjutnya kita ping antar komputer agar kita bisa tahu apakah saling terhubung atau tidak. Lalu klik command prompt, lalu kita ping dia. Pingnya memakai IP yang sudah kita buat. Misalnya 172.168.10. Kita mau ke komputer yang keempat, misalnya titik 4 kita tulis. Kalau misalnya dia keluar seperti ini, tandanya dia sukses. Kita coba sekali lagi, maka keluarnya sukses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.